Selamat malam Mas Eko, Pak Eko. Iya, selamat malam, Mas. Saya cerita ya. Saya sebenarnya masih takut nih. Ini kisaran tahun 2002, Mas. Waktu itu di kampung saya itu ada kejadian yang sangat menggemparkan sampai itu diliput di media televisi di nasional kita waktu itu. Yaitu dulu tuh saya punya tetangga yang dia adalah teman sebenarnya. Cuman waktu itu nggak tahu dia itu punya pengaruh apa, saya juga kurang tahu. Ceritanya gini. Jadi tetangga saya anak muda itu, dia itu kan punya tetangga lagi di atas rumahnya. Ibunya yang si anak yang dibunuh itu, ibunya itu sama anaknya kan selalu kalau setiap siang itu jualan. Jadi anaknya baru sekolah, waktu itu masih kelas 3 SD. Kalau sudah pulang dari sekolah, dia pasti ngikut sama ibunya jualan, Mas. Terus dia pulang ke rumah sama adiknya, dia cari es yuk Mbak, boleh es yuk awan-awan, kan seger, aku pengen es sih Mbak. Ya udah, kamu yang cari minuman serbuknya, aku yang cari esnya. Waktu itu mbaknya itu cari es di tempat tetangga. Terus yang adiknya itu beli serbuk minuman itu. Ya, terus tahu-taunya adiknya itu nyari mbaknya. Loh, Mbak kok beli es kok lama, kok nggak balik-balik? Padahal adiknya itu udah di rumah. Terus ibunya tanya, Duk, Mbakmu nindi? Aku nggak tahu Bu, tadi beli es di rumah situ. Terus kok nggak balik-balik? Oh, di tempat itu, di tempat ibunya itu. Ya udah, ibunya langsung ngecek, Mas, ngecek di situ. Ternyata kok gak ada. Katanya di situ, Bu, atau anak saya Bu di sini, katanya beli es di sini. Enggak itu. Terus dia balik, tapi sebelum beli dia tahu itu ada sandal anaknya di situ, Mas. Terus ibunya pulang ke rumah. Akhirnya nyari-nyari sampai sore itu anaknya belum pulang. Terus akhirnya dia bilang sama bapaknya, Pak, si Nduk iki, Mbak Niki kok belum pulang sampai sekarang. Coba golek Pak. Informasi terakhir kuwi ning ngene omah kuwi sing dodolan es. Ya jel tak cek ya. Aku ngerti ki soalnya Pak. Sandalnya itu di situ. Oh ya udah, tak cek dulu Bu. Terus dia ngecek di situ. Sandalnya nggak ada Bu. Terus dia udah ngecek, terus pulang. Terus ngomong sama ibunya, sandalnya nggak ada. Ya udah, berarti kan anak itu kan berarti indikasinya hilang. Udah. Informasi itu, Mas, dari berbagai kampung itu udah disebar bahwa ada kehilangan anak usia 9 tahun gini. Terus akhirnya ibunya itu nangis karena nyari anaknya gak ketemu-temu, bapaknya juga resah. Terus akhirnya
Udah malam itu kok nggak dicari lagi, nggak ketemu lagi. Malamnya itu pokoknya dalam jangka hari hilangnya itu hari Rabu ya, bener Rabu sore, Kamis, Jumat. Itu eh udah diinformasikan bahwa ada kehilangan anak. Terus akhirnya dia lapor ke pihak berwajib mungkin. Terus nyari sama omnya. Omnya juga polisi. Terus dia nyari. Nggak ketemu. Tapi dicek terakhir itu memang katanya indikasinya ada sandal di situ. Udah malam, berarti dua malam kedua itu. Terus tahu-taunya mas, itu malamnya mas. Malamnya itu anaknya itu datang lewat mimpi. Tapi yang diimpikan bapaknya. Dia ngomong gini, Pak, tolong ngono aku pak. Pak, tolong ngono aku pak. Aku keadaan kotor. Tolong ngono aku pak, aku kotor pak. Bapaknya tuh nangis. Ngopo nduk, kok kotor ning ndi nduk? Pak, tolong ngono aku pak, aku kotor pak. Terus bapaknya bangun, dia nangis sama ibunya, Bu, anakmu kok ngimpeni aku. Aku diimpeni nak, anakmu kotor. Nah, tapi tak tanya kok, diam saja, di mana kamu kotornya tuh di mana? Dia nggak tahu, dia nggak memberitahu, cuman indikasi yang terakhir itu sandal ketemu itu di situ, di rumah itu. Akhirnya dari bapaknya dan ibunya datang, udah ngomong ke rumah apa pihak berwajib itu, dia ngomong mas ke omnya itu, terus datang di situ, digeledah itu nggak ada mas. Tapi dia menemukan ini kain-kain yang udah berlumuran darah itu di bawah kasur. Terus akhirnya pihak polisi udah mencurigai di situ. Terus akhirnya dicari, diletak di situ tuh di bawah kasur, ternyata ada sapi tank baru. Itu masih baru dicor. Terus akhirnya dibongkar, tahunya di situ sama polisi semuanya di situ, sama warga juga. Itu ditemukan kaki yang menjulur di situ. Akhirnya, Mas Eko ini berarti kasus ini gimana ya? Iya. Pertanyaanku ya. Berarti waktu itu si anak akhirnya ngasih tahu ke orang tuanya gitu ya? Si almarhum. Iya. Si almarhum ini ngasih tahu ke orang tuanya gitu. Iya, dia kasih clue-clue mas. Oke. Pak, tolong ngono aku. Pertanyaannya, ini ketemu pertanyaan. Pertanyaan adalah berarti jeda antara dia hilang sampai ketemu itu berapa hari mas? Tahu nggak? Ingat nggak? Jeda sampai 2 hari. 2 hari? Iya. Jadi 2 hari itu dia ngasih clue. Clue-cluenya itu tempatnya di sini pak. Aku tolong ngono aku nih gini pak. Lah taunya bapaknya itu pas diimpikan itu, dia itu berdiri di rumah itu, di posisi nggak di dalamnya tapi di area situ. Dia ngomong, Pak tolong ngono aku keadaan kotor. Ya terus ditemukan itu dibobol itu sapi tanknya mas. Itu keluar dari situ kakinya. Jadi anak itu udah dimasukkan ke sapi tank itu. Oke, berarti pelakunya penjual es pelakunya itu akhirnya meloloskan diri sampai 1 minggu. Oke, sorry. Baru ketahuan. Itu kalau saya simak tadi kan berarti si anak tuh cari es kan?
Iya, cari es. Ke, ya taruhlah ke rumah penjual es itu gitu kan. Iya, Berarti pelakunya penjual es itu. iya, iya. Tahu itu anak yang matiin itu, Mas. Mm-mm. Itu ternyata katanya dia punya jengkel sama orang tuanya, katanya gitu. Punya jengkel dengan orang tuanya yang dulu pernah apa? Ya biasa kumpul-kumpul bareng terus pernah kecentok omongan yang nggak enak gitu katanya. Mm-mm. Terus dia malah dendamnya sama anaknya, yang dilampiaskan sama anaknya. Begitu aja. Terus akhirnya itu anak itu diseret, itu posisinya katanya dari depan pintu itu diseret, dimatiin di dalam itu dengan cara yang aku nggak bisa cerita. Itu sangat sangat mengenaskan, Mas. Terus sampai kepalanya pecah. Terus sempat ditaruh di dalam lemari. Anak itu masih berlumuran darah. Terus dia dikubur di sapi tank itu. Oke, Mas Febri silahkan. Kalau mau langsung menanggapin sebelum nanti saya coba cross check beberapa informasi. Karena dari ceritanya Mas Eko ini akhirnya saya coba cari berkas jurnalisnya gitu ya, Kerawati Malda, ketemu. Tapi ada beberapa yang kayaknya butuh saya cari tahu lah dari langsung. Karena kan Mas Eko berarti tetangganya ya, Mas Eko. Iya. Okay. Iya. Mas Feb. Iya. Ini jujur baru kali pertama kita dengar cerita yang maksudnya sebuah kejadian gitu loh, bukan hanya sosok astral, sosok Penampakan atau apa, tapi semacam ya crime dan juga mistis jadi satu di sini gitu. Iya. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam Mas Ebi. Ya. Sebenarnya gini ya, saya dengar cerita ini kayak apa ya, saya kebawa kayak ikutan sedih gitu loh Mas. Aku cerita ini, Mas. Ini kayak gimana rasanya, aku di sini aja merinding banget, Mas. Iya, ya memang karena mohon maaf ya, karena almarhumah sendiri pun sampai sekarang ya merasa, saya lihat dari raut wajahnya itu kayak ya raut wajah orang-orang sedih gitu loh Mas. Seperti itu gitu. Iya. Ya. Sebenarnya ini kalau kita bicara soal salah atau tidaknya ya Mas, sebenarnya ini kalau kita bicara soal kesalahan orang tuanya ya Mas ya, pada waktu itu. Iya. Ya katakanlah sering kali mengeluarkan kata-kata yang gak enak gitu, hingga temannya sendiri pun kayak sakit hati, terus mempunyai dendam gitu. Terus yang jadi korban adalah anaknya gitu. Memang keinginan anak ini pada waktu itu, pada sesudah meninggal gitu ya. Keinginan anak ini, jasadnya ini ingin dikuburkan, ingin dimakamkan secara layak gitu Mas. Jadi enggak langsung dibuang begitu saja gitu, apalagi ditaruh di tempat seperti itu gitu kan. Otomatis kan sudah kotor sekali gitu. Iya. Kalau ini yang saya lihat ya, kalau sosok
sosok si korban ini, kalau yang saya lihat ya pada malam hari ini, sebenarnya sudah bisa menerima, sudah bisa ikhlas gitu ya. Iya. Kalau dia diperlakukan seperti itu. Tetapi yang apa ya, kayak yang menahan dia masih di sekitaran situ ya, sebenarnya ini tadi ya Mas ya, kayak korin anak tersebut kayak diselimuti energi-energi negatif dari sekitaran situ gitu Mas. Iya. Apalagi karena dia masih kecil ya. Iya. 9 tahun kalau based on report di harian online. Terus apalagi secara meninggalnya pun dengan seperti itu gitu ya Mas. Iya. Satu, katakanlah meninggal dengan secara tidak wajar ya. Iya. Terus ada rasa dendam dan rasa kebencian dari si pelakunya sendiri pun gitu ya. Jadi campur-campur. Jadi energi yang menguasai si pelaku ini sedikit banyaknya ikut ke Si nempel korban. ke korin ini Mas gitu. Korinnya korban ya. Gitu. Oke. Mas ada cerita nggak? Maksudnya setelah kasus ini terbongkar gitu ya, apakah kemudian si korban ini muncul lagi di mimpi bapaknya atau mungkin malah warga kampung sekitar gitu? Ini tapi ngomong-ngomong cerita kali ini aku deg-degan loh kalau dengerin sama warga Sendang gua tuh agak deg-degan. Iya. Ya. Tapi ini udah lama sih ya, banget. Maksudnya ya ini realitinya begini gitu loh, cerita yang sudah terjadi begini gitu. Sekarang orangnya juga udah nggak di situ semua Mas. Oh. Nggak di situ. Yang pelakunya itu nggak di situ. Korbannya pun orang tuanya si korban ini juga sudah pindah. Masih di situ. Oh, masih. Oke, mohon izin kita cerita hal ini ya. Mas Febri? Cukup. Mungkin cukup ya Mas ya, karena terlalu sensitif sih sebenarnya. Oke. Baiklah. Mas Eko. Iya. Ini yang melakukan pembunuhan itu berarti yang jualan es itu atau anaknya yang jualan es atau bagaimana? Anaknya. Oke, terjawab. Soalnya maksudnya ini kan saya baca di harian Solo Post ya. Iya. Itu ada 2 nama yang berbeda yang disebutkan di berita ini gitu loh. Jadi agak sedikit bingung saya ngikutin ini, berarti pelakunya siapa gitu. Oh, berarti anaknya yang Iya, anaknya punya rumah itu ya. Baik. Mas Eko ada yang mau disampaikan lagi? Ya, sebenarnya masih takut juga untuk cerita kayak gini kan, soalnya bagi kita yang orang-orang yang kita kenal baik ternyata kayak gitu orangnya kan, juga untuk anak-anak yang sekarang masih di bawah umur kan juga mau berkumpul dengan orang-orang ini kan takut juga tuh Mas. Okay. Ya gimana ya, jadi sekarang ya di kampung sekarang nggak seperti yang dulu Mas. Sekarang sepi, nggak seperti yang orang-orang dulu bersapa ya, saling kerjasama gitu. Sekarang orang-orangnya juga sekarang banyak yang pindahan-pindahan baru. Okay. Jadi kan ya untuk semuanya yang mungkin punya anak diawasi beneran,
dalam bergaul juga orang-orang tua yang kadang ngobrol sama si A si B gitu, kadang dihati-hati jangan sampai menyakiti hati semuanya. Taunya dia memendam dendam itu kan yang lebih bahaya, Mas.